Yes, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang tua di kampung ini, pengurus BKM yang saya hormati, yang saya muliakan. Mengawali kita pada hari ke-20 bulan puasa ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang sampai saat ini kita masih dilimpahi karunia yang banyak, anugerah kesehatan yang sempurna, gerak langkah dan gerak hati serta kesempatan hingga hati, pikiran, tubuh kita ini ada di masjid, di rumah Allah, Masjid Baitus Salam. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan umat mahkota dunia Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang sekalian, insyaallah terbanyak selawat sungguh akan kita harapkan syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, senang sekali berjumpa pada malam hari ini. Saya ini orang baru, stok lama. Ya, alhamdulillah masih berjumpa lagi dengan Bapak Ashab di sini, dengan kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia, dirahmati Allah. Dari Ali karamallahu wajhah. Ali dibaguskan wajahnya. Baginda Rasul ditanya, ya Rasul, apakah fadilah utama salat tarawih pada malam yang ke-21? Mendengar pertanyaan tersebut, maka Baginda Rasul menjawab, orang-orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam yang ke-21, maka dia akan dibuatkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari cahaya. Kalau begitu ya Rasul, pada malam yang ke-22 besok malam mudah-mudahan tidak hujan. Orang-orang melaksanakan salat ini pada malam yang ke-22, maka dia akan diselamatkan dari huru hara pada hari kiamat. Kalau begitu pada malam ke-23 dia akan dibangunkan sebuah kota di surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, itu dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yakin, percaya apa yang kita buat sesuai dengan petunjuk Allah, niat yang kita lakukan, minta ridho Allah, izin Allah, semuanya tercatat. Bapak Ibu yang datang ke masjid ini dari hari pertama gak ada absen sampai malam hari ini. Saya tadi melihat ada ibu-ibu mungkin sekitar umur 50 tahun nih, jalan pelan-pelan. Tercatat. Wadatun ma qaddamu wa azarahu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah apa itu Bapak Ibu? Surah Yasin. Kami catat. Kami tulis apa-apa yang mereka lakukan dulu. Dan semua kami catat dalam kitab yang nyata. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu setiap kebaikan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masukkan infak, sedekah itu kita berikan dengan ucapan Bismillah. Niatkan saja. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Andai kata ada seorang imam, pemimpin agama, Bapak Ibu, yuk kita baca Al-Fatihah, yuk. Baca Al-Fatihah untuk siapa? Untuk si A, untuk si B. Atau ibu sendiri yang membacakan. Dengan keberkahan dan kemudian surah Al-Fatihah yang dibaca ini, ya Allah sampaikan Al-Fatihah ini untuk suamiku, untuk anakku, untuk keluargaku. Al-Fatihah, bacakan itu. Jangan bilang nggak sampai. Bapak Ibu, memang kita belum sampai ke sana. Tapi ada orang yang mati suri hanya 4 jam. 4 jam. Rupanya udah bertahun dari situ. Itu 4 jam, tapi lama rupanya prosesnya. Apa katanya? Saya waktu itu
Mati suri 4 jam saya entah berada di sebuah taman, tapi taman itu tidak ada ranting pohon, dahan yang kuning, semuanya hijau. Lalu ada anak-anak bayi manggil-manggil, ayah, ayah, didekatinya, rupanya anaknya. Barangkali ini dulu dia punya anak meninggal masih bayi. Ayah, apa katanya? Di sana ada pertumbuhan. Anak saya sudah besar di sana, ada pertumbuhan. Oh, ini anak. Dia manggilnya ayah. Bapak Ibu, kemudian dilihatnya ada bapak-bapak yang pakai baju bagus, baju cantik, wangi, makan makanan yang segar, yang nikmat. Ditanya, Bapak kok hebat kali di pakaian dengan makan yang nikmat? Iyalah, anakku yang ngirim. Siapa? Anakku yang mengirim. Tiap hari dikirimnya, 1 hari 5 kali dalam bentuk Al-Fatihah. Jadi, saudara kita yang tak suka dengan baca Al-Fatihah, menghadiahkan Fatihah kepada keluarga kita, sudah terserepot. Ya, ini keyakinan kita, paham kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, jangan bilang, apa mungkin, apa semua yang tak mungkin. Semuanya bisa mungkin, Bapak Ibu. Yang hari ini, Allah uji dia bertahun-tahun dengan menjual es. Jual es. Mungkin niatnya pun kepingin berangkat ke Mekah ya. Mungkin niatnya baik-baik. Rupanya dia diuji Allah bertahun-tahun. Ujian yang terakhir apa? Bodoh. Seorang Gus menyatakan dia ini bodoh. Kok orang sedang pengajian dalam majelis, dia jual-jual es. Siapa dia? Bapak Sun Haji. Pada hari itu dihina, dicela, Allah ingin angkatnya. Para netizen dari Mekah, sana, Pak Sun Haji akan berangkat satu keluarga untuk berangkat umroh. Nangis bapak. Ada yang datang ke rumahnya bawa 100 juta. Bapak Ibu, ternyata diberikan ujian itu mungkin Allah ingin coba dan Allah ingin angkat satu ketiga, ya, apa yang kita niat dan hajatkan itu. Jangan katakan nggak mungkin. Semuanya bisa mungkin dan berubah. Nggak mungkin lah Bapak Ibu, Los Angeles bisa hancur lebur kayak gitu, dibakar. 2 bulan 3 kali Allah berikan ujian musibah. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu nanti baca surah At-Taubah, jangan baca bismillah lah. Lihat Quran surah At-Taubah ayat 126. Awala yaraw annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain summa la yatubu wa lahum yazakkarun. Apakah kalian ngerti? Nggak paham? Nggak tahu? Kami akan uji mereka setahun 2 sampai 3 kali. Untuk apa? Agar mereka bertaubat dan ambil pelajaran ini. Bapak Ibu, hanya ucapan. Hanya ucapan. Niki Chris, bukan Nikita Mirzani, ya, Niki Chris. Apa katanya? Hari ini kalau ada Tuhan pun di sini, dia ikut perlombaan pertandingan Olimpiade, dia kalah. Tuhan berada di pencorot paling belakang. Semua ketawa. Semua menghina, mencela Tuhan. Hari ini kalau ada Tuhan pun, dia kalah. Tapi sayang, Tuhan tak ada di kota ini. Ketawa rame-rame. Gak lama. Bapak Ibu, barangkali belum kering lidah. Belum kering. Tapi Allah ingin tunjukkan kekuasaannya kepada kita. Khususnya kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Ulangi. Quran Surah Al-Baqarah 266. Adakah salah seorang di antara kalian yang kepingin yang ada kebun kurma, anggur, dan di bawahnya ada air yang mengalir, ada sungai yang mengalir. Wah, suatu kenikmatan. Kalau rumah kita ada itu nikmat kali ya. Ada air yang mengalir, ada pohon-pohon kebun, kurma, anggur, nikmat sekali. Ya, mereka penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Tapi tatkala masa-masa menuai, masa-masa panen, anak mereka masih kecil-kecil. Allah datangkan ujian musibah kepada mereka. Allah datangkan angin yang berupa api, sama. Angin yang berupa api. Dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Membakar kota itu habis semua. Mereka terdiam dan berputus asa pada hari ini. Mereka ingin hancurkan Gaza. Gaza belum hancur, mereka pun sudah hancur.
Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, mereka tak punya rumah. Air yang ada di sana, kolam yang ada di sana pun tidak bisa memadamkan api di sana. Bukan itu saja Bapak Ibu, bukan kebakaran. Sementara gunung-gunung itu sudah habis terbakar, maka terjadilah tanah longsor yang kedua dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Terakhir apa lagi Pak Ustadz? Ya, masuk banjir. Banjir itu airnya membeku. Rumah-rumah mereka itu keras. Mobil-mobil tak bisa jalan. Setahun Allah uji. Tidak sampai setahun. 2 bulan. 2 bulan. 3 kali musibah melanda Los Angeles. Pemadam kebakaran pun sibuk. Ini bagaimana kok bisa jadi kayak gini? Akhirnya mereka ramai-ramai itu masuk Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi Allah. Lihat bagaimana keadaan mereka. Fatil kamu yutuhum khawiyatan bima zalam. Lihat rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh, rata dengan tanah. Nauzubillah, subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, jadi bersyukur kita hari ini malam ke-21 masih bisa berjumpa di sini. Seperti dikatakan oleh Bapak Ashab tadi, yuk ramai-ramai kuatkan ibadah iman kita. Sayang gak lama lagi meninggalkan kita Ramadan ini. Saya juga sedih tatkala disampaikan tadi, sedih juga saya. Entah pun bisa, entah enggak. Karena PKM yang terakhir saya di sini Pak kemarin Pak. Ya, saya berjumpa di sini dulu. Pas saya berfoto pula di situ. Foto kan saya bilang pakai HP saya, masih tertinggal. Ya, foto terakhir saya di sini sama almarhum. Bapak Ibu berbahagia yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, lakukanlah dari yang kecil sampai yang besar. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan sesuatu yang nanti akan Allah catat sebagai satu kebaikan dan balasan kepada kita. Dan sunnah Rasul pada malam hari ini kita kerjakan berupa sholat sunat tarawih dan witir secara berjemaah. Pada satu tahu pada satu amalan sunnah, dan pada siang harinya kita mengerjakan satu fardu di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, siapa yang mengerjakan satu sunnah di dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka sama dia mengerjakan satu fardu di bulan lainnya. Dan siapa yang mengerjakan satu fardu dalam bulan Ramadan, maka sama dia mengerjakan 70 fardu di bulan lain. Ramadan itu bulan sabar, sedangkan sabar balasannya surga. Ramadan bulan memberikan pertolongan. Ramadan bulan Allah menambah rezeki para mukmin. Siapa memberikan makan satu orang fakir miskin, maka samalah dia merupakan kemerdekaan dirinya dari jilatan neraka. Mudah-mudahan termasuk dalam amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu disampaikan kepada kita. Pas 15 menit, mudah-mudahan di sana sini ya mana tahu ada kekurangan, kehilapan, cakap yang tak pas, yang tak tentu. Oleh karena itu saya Ardiansyah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita tahun depan berjumpa lagi. Kalau tidak ada sumur di ladang, kita mandi di Sungai Ular. Kalau nggak ada umur kita panjang, kita jumpa di padang mahsyar. Memang banyak dalam sampan, ada juga peranti batu. Bapak Ibu pulang nanti aku ingatkan, awas jangan sampai tukar sosmed. Demikian saja. Usikum wa iya ya bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.